Handamayang dhamadesanaradhanam karomase Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Bersujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Bersujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Bersujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Kanti paramang tapo titika, Nibbana paramang wadanti Buddha. Nahi pabacito parupaganti Samangoti parang vihentu Sabba papasa karana Kusala sabba sampada Sajika pariyodapana Etang budana sasana Adipawadu anupagato Patimuki jasamwaru Mata yuta jabatasmi Patanca salanasana Adicite ca ayodo Etang budana sasanam ti. Ketahanan, ketabahan adalah cara melatih batin terbaik. Para Buddha bersabda, Nibbana adalah tertinggi. Seseorang yang melukai orang lain, menyakiti orang lain, bukan seorang petapa, bukan seorang samana. Tak berbuat segala keburukan, mengembangkan kebajikan, menyucikan pikiran sendiri. Inilah ajaran para Buddha. Tak menghujat, tak menyakiti, terkendali dalam tata susila, tahu ukuran dalam hal makan, hidup di tempat yang tenang, berusaha mengembangkan pikiran luhur. Inilah ajaran para Buddha. Selamat malam, Sotihotu, Namo Buddhaya. Yang saya hormati Romo Pandita dan Pacarika, Pimpinan Buddha Bakti. Yang saya hormati Ketua Karakasaba Wihara Bodhidharma, Karalandang, dan jajaran kepengurusan. Yang saya hormati Ketua Panitia Pembangunan, Ketua Panitia Hari Raya, Ketua Wadani, Ketua Sekolah Minggu, Ketua Muda Mudi, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, Kepala Dusun, hadir juga Ketua Permabudi Cabang Kabupaten Lombok Utara, Bapak Sutranto. Singkatnya Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selamat malam, Sotihotu, Namo Buddhaya. Suatu berkah bagi kita semua pada kesempatan ini bisa berkumpul di Dhammasala untuk bersama-sama merayakan perayaan Magha Puja
2566 Buddhist Era 2023. Tentu ini adalah hal yang sangat membahagiakan bagi kita semua dan patut untuk kita syukuri, karena kita melihat sebelumnya masih ada orang-orang yang belum bisa hadir di tempat ini untuk bersama-sama melakukan puja kepada Sang Bhagawa, terlebih merayakan Maga Puja. Pada malam hari ini, tepat di bulan purnama, di bulan Maga, kita bersama-sama merayakan perayaan Maga Puja. Bapak Ibu, saudara-saudari yang berbahagia, kita sebagai umat beragama sepatut, sewajib dan seharusnya menjalankan ajaran Sang Buddha, terlebih kita orang beragama Buddha. Ketika kita ingin hidup bahagia, hidup harmonis, hidup tenteram, damai, maka kita harus bersama-sama menjalankan praktik ajaran Sang Buddha. Pada perayaan momentum Maga Puja ini menjadi saksi dan menjadi pengingat bagi kita semua bagaimana kita mampu mengendalikan diri sendiri, memiliki samvara. Perayaan Maga Puja memperingati 4 peristiwa penting yang terjadi di hutan Nirwana. Yang pertama, berkumpulnya 1250 biku Kinasawa. Kita yang hadir di saat ini tidak sampai segitu banyak, mungkin ratusan. Yang kedua, mereka semua adalah seorang biku yang diupasampada oleh Sang Buddha sendiri dengan Ehi Biku Upasampada. Yang ketiga, mereka tanpa diundang, tanpa diajak, tanpa pemberitahuan, seperti kita saat ini pada malam hari ini. Dan yang keempat yang tidak kalah penting adalah pada saat itu Sang Buddha mengabarkan Owada Patimokkha. Owada Patimokkha ini menjadi ajaran yang sangat penting bagi kita semua dan menjadi inti ajaran Sang Buddha. Ajaran Sang Buddha sebanyak 84.000 terkumpul terkelompok menjadi rinci di sana. Dan ini patut untuk kita ketahui bersama. Dan sepatut, sewajar dan sewajibnya bagi kita untuk menjalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kantik paramang tapot titika. Ketahanan, ketabahan adalah cara melatih batin yang terbaik, atau bahasa sederhananya adalah sabar. Banyak dari kita ini yang tidak memiliki kesabaran. Kantik. Kesabaran itu penting, Bapak Ibu, terlebih kita hidup rumah tangga. Apalagi yang berdua anak, banyak permasalahan. Permasalahan ekonomi, permasalahan rumah tangga. Apalagi nanti punya anak 1, 2, apalagi sampai 3. Penting bagi kita untuk memiliki kesabaran. Kesabaran dalam menghadapi segala fenomena yang ada yang terjadi dalam lingkungan kita, bahkan terhadap diri kita sendiri pun. Sabar ketika istri marah, sabar ketika suami marah, sabar ketika tetangga banyak membicarakan kita, sabar ketika lingkungan kita dalam kondisi yang tidak baik. Kesabaran itu penting untuk melatih batin. Berusaha untuk mengembangkan kesabaran ini. Karena ketika seseorang dikuasai oleh kemarahan, kebencian, tanpa memiliki kesabaran, kita bisa melihat dalam kehidupan kita saja banyak seseorang yang mengambil salah langkah, mengambil keputusan yang tergesa-gesa, yang akhirnya menghancurkan dirinya sendiri, bahkan lingkungannya.
Dengan kesabaran ini tentunya kita bisa memikirkan hal-hal yang lebih baik, yang lebih positif untuk kedepannya, daripada kita mengambil keputusan secepat mungkin tanpa mempertimbangkan hal-hal yang lain. Ketika kita ingin hidupnya bahagia, hidupnya harmonis, hidupnya tenang, belajar untuk sabar. Banyak orang yang mengatakan bahwa kesabaran itu menyakitkan. Nah, karena menyakitkan itulah penting bagi kita untuk terus melatih. Butuh proses. Banyak kesempatan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk melatih kesabaran. Contohnya pada malam hari ini, mungkin Arab sudah mikiran kembali, mungkin si Arab mikiran belum, mungkin si Arab mikiran si lain, si dia peman-peman. Sabar itu adik-adik. Makanya kita bareng-bareng merayakan yang tentunya, jadi harus sabar. Mungkin Arab si sakit, si sakit naik, si sakit ulu segala macam, sabar. Tahan dulu, tahan. Belajar untuk sabar. Balik pikiran mesti baliknya pikiran politik dulu. Itu cara melatih batin kesabaran itu tadi. Nasihat Sang Buddha selanjutnya adalah seseorang yang menyakiti melukai orang lain bukan seorang petapa, bukan seorang samana. Dalam hal ini bukan hanya seorang biku samana apa silanya, bukan biku. Dalam kehidupan kita berumah tangga pun kita tidak boleh menyakiti, apalagi melukai orang lain, apalagi tetangga sebelah kita. Keluarga Tarnesa kalau tanya rusuhan, bari salah sekali dia mencari kaya, itu namanya melukai, menyakiti hati orang lain. Apalagi yang berdua biwi ini beliau berusi ngontrol. Lapu banyak dicapang sehingga apa? Membuat hati orang lain di sekitarnya menjadi sakit hati. Ketika kita disamakan juga demikian, tentu kita mengalami hal yang sama, penderitaan. Apakah patut bagi kita sebagai umat beragama menganut ajaran Sang Buddha untuk saling menyakiti, saling melukai? Apakah patut? Tentu tidak. Terlebih kita memegang 5 rantian moralitas. Itu tidak hanya sekedar teori, tapi perlu kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Coba seandainya kita ini saling menyakiti, saling melukai satu sama lain, dia mungkin tak kumpul penelitian. Apalagi balik ke kata sakit sepanjang sekali keluarga sedikit yang dibantu. Pemerintah dewan terkipal keluarga Tarnesa, patah sakit sepanjang dengan dulu kita jadi tulung. Gak ada yang bantu. Itulah pentingnya bagi kita untuk memiliki sangwara pengendalian diri, mengendalikan pikiran, ucapan dan juga tindakan jasmani. Sabda Bapasa Akarana, tak melakukan segala bentuk keburukan, kejahatan. Yang namanya kejahatan Bapak Ibu tidak hanya dalam bentuk pembunuhan, tidak. Seperti yang saya katakan tadi, ketika orang menyakiti orang lain dengan perkataan-perkataan yang kotor, yang jelek, itu juga suatu bentuk kejahatan, bentuk keburukan. Terlebih kita ini memiliki 5 rantian moralitas. Coba untuk belajar mempraktekannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin tanya kepada selaku ini dalam 1 hari ini saja, mana yang dilanggar? Kalau ada yang dilanggar 1, 2 atau 3, coba untuk besok untuk memperbaikinya. Jangan diulangi lagi. Belajar terus untuk mempraktekannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Perlahan praktekkan. Tidak boleh membunuh makhluk hidup. Makhluk hidup itu sama seperti kita, Bapak Ibu. Coba seandainya kita mabino situ, tembak situ, kumbi analina, pasti sakit, menderita. Begitu pula dengan mereka. Kita memiliki hak untuk hidup, makhluk atau hewan yang ada di sekitar kita juga memiliki hak untuk hidup. Apakah sepatutnya bagi kita untuk membunuh, menyakiti, melukai? Tidak sepatutnya. Mereka itu memiliki hak untuk hidup, sama seperti kita memiliki hak untuk hidup.
tidak mengambil barang yang tidak diberikan atau pencurian. Ketika itu bukan menjadi hak milik kita, bukan menjadi hak pribadi kita, jangan sekali-sekali untuk mencuri. Ada hukum sebab akibat, ada sebab, ada akibat, ada akibat, ada sebab. Ketika kita mencuri, pasti melepas jebak cerita payah tahu. Entah itu dalam bentuk apapun, kita akan kehilangan. Dan ketika kita kehilangan tidak dilandasi dengan kebijaksanaan, maka timbul penderitaan, sakit angan, sakit hati, sakit pikiran ini dulu sakit. Itulah penting untuk mengendalikan diri sendiri. Sabar tadi. Menghindari perbuatan asusila, perbuatan asusila dalam pernikahan itu juga penting. Terlebih kita sebagai kedua orang tua memiliki hak untuk memperingati, memberitahu kepada anak kita. Boleh bersosialisasi dengan orang yang tapi harus dikendalikan. Jangan hanya karena kesenangan semua harus dituruti, yang akhirnya membuat kita rugi. Kedua orang tua malu, keluarga malu, kerabat malu, bahkan diri sendiri lebih dari itu memiliki rasa malu yang sangat luar biasa dan sangat sulit untuk dilupakan. Belajarlah untuk mengendalikan diri sendiri. Jangan hanya karena kesenangan dengan teman, dengan saudara ketika diajak ke sana ke sini tanpa penjelasan yang pasti. Jangan sekali-sekali kita berusaha untuk menghindari hal yang negatif. Itu penting. Ingat, jangan karena kesenangan semua harus dituruti. Ujung-ujungnya apa? Penderitaan. Semua itu penderitaan, Bapak Ibu. Kelahiran saja penderitaan, usia tua penderitaan, kematian pun juga penderitaan. Apalagi kesakitan penderitaan. Apalagi rasa malu juga penderitaan. Tidak berbohong atau jujur. Belajarlah untuk jujur kepada diri sendiri. Coba dalam setero ini, saya dilengkapi daripada selalu entah istri, suami, anak. Cobalah untuk belajar jujur. Itu penting. Tidak ada yang namanya saya berbohong demi kebaikan, itu tidak ada. Kebaikan tetap kebaikan, kejujuran tetap kejujuran, kebohongan tetap kebohongan. Tidak boleh disamakan. Itu tidak boleh, karena banyak orang yang mengerti lebih saya jujur, lebih saya bohong demi kebaikan. Ingat, kebohongan tetap kebohongan, kebaikan tetap kebaikan. Tidak boleh disamakan, apalagi dicampur aduk seperti kita campur aduk semen dan pasir itu tidak bisa, tidak boleh. Itu ingat. Berusaha untuk jujur. Dalam satu hari itu belajar untuk jujur. Meskipun kita salah, coba untuk jujur. Lalu kita menyebut kita letak, kita membuat penderitaan bagi diri kita sendiri. Marokat itu sepintar-pintarnya orang menyembunyikan bangkai yang busuk, lama-lama akan tercium. Itulah kebohongan. Maka oleh karena itu berusaha untuk jujur kepada diri sendiri, kepada kedua orang tua, kepada suami istri, kepada anak kita, kepada keluarga kita, kepada lingkungan sekitar kita. Berusaha untuk jujur. Yang keempat adalah berusaha untuk menghindari minuman-minuman yang keras. Minuman yang keras di sini bukan dalam hal es batu. Minuman yang keras ini saya rasa Bapak Ibu tahu semua. Yang akhirnya membuat pikiran kita ini menjadi melayang. Tidak terkendalikan dengan baik. Sila minum kita pikiran kita tidak tahu. Itu akibat dari minuman yang keras, membuat pikiran kaya oleh keruan lain. Apa sedikit yang kaca tuan anu? Coba Bapak Ibu saya tanya, dalam kehidupan kita sehari-hari banyak kita melihat peristiwa ketika orang yang sudah mabuk bawa motor, apalagi kebut-kebutan, mati di tempat. Itu akibat dari apa? Pikirannya sudah tidak terkendalikan dengan baik. Itu banyak. Bukan hanya di sekitar kita, bahkan di media sosial pun banyak peristiwa demikian, Bapak Ibu. Itu hati-hati. Lagi sekali
Jangan karena kesenangan, kenikmatan, semua harus kita nikmati. Cobalah untuk mengendalikan, memiliki satu titik kepuasaan terhadap apa yang sudah kita miliki, apa yang sudah kita rasakan saat ini. Ini penting Bapak Ibu. Ini penting bagi kita untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari, sehingga segala keburukan yang ada di sekitar kita itu tidak kita lakukan, serta mengembangkan kebajikan. Cobalah belajar untuk melepaskan merupakan salah satu cara juga untuk melatih batin. Lagu kita ini sekedi-sekedi apalagi ke kanan camai loe tinggi melekatan kesalahan. Cobalah belajar untuk melepas, mengasihi kepada orang lain. Terlebih apalagi dari suami dulu, cobalah untuk belajar untuk melepas. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, yang kita berikan kepada orang lain, lakukanlah. Jangan dilihat besar dan kecilnya, tapi ketulusan hati itu yang penting. Karena banyak orang itu berdana banyak mewas di mana mungkin ya kita ketika kebiku berdana bertawar sata. Ya itu ciri-ciri dari orang yang tidak ikhlas. Kalau orang yang sudah ikhlas, ketika ia sudah melakukan kebajikan sebesar dan sekecil apapun itu, tidak akan dia ingat, apalagi dia ceritakan kepada orang lain, kepada keluarga, kepada sahabat orang lain, tidak diceritakan. Tetapi itu menjadi milik dirinya sendiri, menjadi karma baik bagi dirinya sendiri. Kita percaya untuk sebab dan akibat, perbuatan baik menghasilkan kebaikan, perbuatan jahat menghasilkan keburukan, penderitaan. Untuk apa? Kemudian kita harus mencetak tentu yang menjadi ini, dan ujung-ujungnya ketika mereka tidak memiliki kebijaksanaan, timbul penderitaan, timbul irian, timbul kebencian dalam dirinya sendiri. Jika mereka yang mendengarkan kita yang bercerita tidak memiliki kebijaksanaan, syukur-syukur bagi mereka yang termotivasi untuk melakukan kebajikan, bergairah bergerak melakukan kebajikan. Kalau tidak, kita yang celaka. Nah, itulah pentingnya Bapak Ibu semua dalam melakukan kebajikan itu. Jangan dilihat besar dan kecilnya, tapi ketulusan hati, keikhlasan itu yang penting. Sekecil dan sebesar apapun itu, berusahalah untuk memikirkan pikiran sendiri. Mutu gawe ya wajar, barang-barang berosokan, menyusutan, piring, nari, segala macam gelas sendoknya, barang-barang. Yang namanya pikiran itu kita sendiri berusaha untuk menyucikannya. Bagaimana cara menyucikan pikiran sendiri? Tadi tidak melakukan segala bentuk keburukan, kejahatan, bahkan mengembangkan kebajikan menjadi solusi bagi kita untuk bisa menyucikan pikiran ini. Menyucikan pikiran juga bisa berpraktik meditasi, mengembangkan cinta kasih dan kasih sayang. Mutawan muda pikiran si buruk-buruk, si negatif berusaha untuk mengendalikan pikiran buruk, lepas. Begitu cara. Ketika muncul pikiran yang baik, ingin berdana, ingin berbuat baik kepada keluarga, kepada orang tua, lakukan, jangan ditahan. Karena itu yang sebatas teori, tapi perlu praktik. Maka ajaran sang Buddha mengenal adanya pariyati, pati-pati, dan patiweda. Pariyati kita belajar teori, cara berdana, cara mempraktikkan sila, meditasi. Baru kita ke pati-pati, praktik yang nyata dalam kehidupan kita sehari. Baru akhirnya patiweda, hasil dari teori dan praktik yang sudah kita lakukan. Menyucikan pikiran sendiri harus berusaha dengan diri sendiri, Bapak Ibu. Dia mungkin tanya dulu kan bersama pikiran kuning, ini kepikiran buruk, nggak bisa. Kita sendiri yang berusaha untuk menyucikan pikiran kita sendiri. Karena apa? Setiap momen, setiap detik pikiran tadi berubah-ubah. Engkanya dia ketua mungkin sakitnya nak jasmani, tak lagi pikiran tadi waktu kembali pikiran apa luar dari segala macam pikiran. Nah, makanya di awal saya meditasi tadi, kita meditasi penting mengkondisikan batin dan jasmani ini berada di momen saat ini, berada di saat ini, pada saat ini mendengarkan dhamma. Mendengarkan dhamma pun perlu dengan kebijaksanaan. Kalau Bapak Ibu merasa tersinggung, itu timbul yang namanya kebencian.
yang akhirnya berujung-ujung penderita. Maka penting untuk memiliki kebijaksanaan ketika menggunakan damai ini. Penting memiliki kebijaksanaan. Tak menghujat, tak menyakiti, terkendali dalam tata susila. Seperti yang dijelaskan tadi, untuk saling menyakiti, saling bino, saling serusuang, saling benci, saling iri hati, timbul kebencian. Berusaha untuk terkendali dalam tata susila. Latihan moralitas itu menjadi kendaraan kita, Bapak Ibu, menjadi rem kita dalam melakukan segala bentuk apapun itu, berbagai pikiran, ucapan maupun perbuatan. Ingat di masilatnya dari rem, buntawan toa ini lengit lain, stop, tidak sampai lagi, apalagi dari kebiasaan itu yang tidak benar. Sekarang kita menikmati, di kehidupan selanjutnya kita akan menderita. Tidak hanya di kehidupan selanjutnya, bahkan dalam kehidupan kita sekarang ini kita bisa mengalaminya. Mohon maaf, kita yang merasakan kesakitan bertahun-tahun sebenarnya itu perbuatan dari karma buruk kita yang lampau. Bahkan dalam kehidupan kita yang sekarang ini yang berbuah pada momen pada saat itu juga. Rasa sakit tadinya jerah, penuh bukan karena kulena, tapi memang karena karma buruk kamu berbuah. Ketika karma buruk berbuah, maka penting untuk melakukan kebajikan untuk menjadi solusinya. Jangan sampai nanti ketika keburukan, karma buruknya muncul, penderitaannya muncul, lupa untuk berbuat baik, semakin menderita. Itulah pentingnya memahami hal ini. Terkendali dalam tata susila, hidup di tempat yang tenang. Saya rasa di sini lokasinya juga tenang, di mana itu juga tempatnya tenang. Ketenangan akan muncul dimanapun kita berada jika kita mampu mengendalikan diri sendiri, mengkondisikan hati yang tadi, pikiran tadi untuk tenang. Lalu pikiran tergelisah, lengi-lengi yang tahu media pun tak tenang. Kemudian ini dia tenang, dia terlalu kondisi yang pikiran tadi, hati yang tadi punya tenang, bahagia, sabar. Lalu bareng menitanya kebiasaan media lintanya cerita yang timpal, cerita yang tahu, apalagi tadi masih wangi pada saya nyanyian, pada saya cerita yang itu yang salah. Cobalah kalau kita hidupnya tenang, hidupnya bahagia, kondisikan pikiran kita ini. Contohnya ketika anak-anak yang hidup sekarang, jangan menyalahkan yang di luar. Kondisikan hati yang tanya, pikiran ini punya tenang. Mutanya nyalam tuh di luar, nyalam tuh lain, dia pun penderitaan. Penting untuk melihat diri sendiri, melihat ke dalam. Jangan hanya melihat keluar saja, melihat kesalahan orang lain saja. Coba kondisikan hati yang tanya, pikiran tanya, batin tanya punya tenang. Maka hidup kita pun juga tenang. Semua berawal dari pikiran. Pikiran kalau kacau, pikiran otak, pikiran segala macam kita tenang. Lalu kita bersih dengan pikiran ini, kendalian pikiran ini, hidup kita akan menjadi bahagia, lebih tenang, setidaknya lebih tenang. Itulah pentingnya tak memudahkan menyakiti orang lain, hidup di tempat yang tenang. Dan berusaha untuk mengembangkan pikiran-pikiran yang luhur, pikiran-pikiran yang baik, pikiran-pikiran yang positif. Berusaha untuk menahan pikiran-pikiran yang negatif yang belum muncul. Ketika itu sudah muncul, berusaha untuk tidak melakukannya atau ibarat kita mengimplementasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jika itu pikiran buruk, tapi ketika itu pikiran yang baik, pikiran yang baik yang belum muncul itu berusaha untuk memunculkannya, mempraktekannya dalam kehidupan kita sehari dan memperjuangkannya, mempertahankannya dalam kehidupan kita sehari-hari untuk hari-hari selanjutnya. Nah, ini menjadi syair yang terdapat di dalam Uwada Patimokkha, Bapak Ibu. Ada 3 syair dan ini menjadi inti ajaran Sang Buddha. Oleh karena itu, perayaan Maga Puja tidak hanya sebatas kita datang ke wihara, mempersembahkan buah-buahan, lilin dan dupa, bunga dan lain sebagainya. Namun bagaimana dalam kehidupan kita sehari kita mampu mempraktekkan ajaran Sang Buddha. Apalagi yang kayaknya wihara tadi bahunya bagus,
Cobalah kita bersama-sama untuk meramaikannya. Jangan hanya menunggu di hari Minggu waktu perayaan, apalagi bulan SPD barunya ramai. Cobalah setiap hari datang. Memiliki wihara yang bagus, ketika sudah bagus begini jika tidak dimanfaatkan, disayangkan, sangat disayangkan. Apalagi wihara sebesar ini sebagus, harus kita manfaatkan untuk hal-hal yang positif, untuk hal yang lebih baik, agar kedepannya bibit bobot ini kurang baik sesuai dengan ajaran Sang Buddha. Jadi jangan hanya wiharanya yang bagus, tapi kepribadian, tingkah laku, tata krama, sopan santun pun harusnya baik. Tata susila dalam kehidupan kita sehari-hari pun harusnya baik. Merubah wihara kita ada tempat wihara seperti ini tujuannya bukan hanya untuk menyombongkan wilayah kita atau tempat kita sendiri atau pribadi, tetapi bagaimana kita mampu memanfaatkannya untuk hal-hal yang lebih baik, hal-hal yang positif. Buat acara untuk bersama-sama di sini. Jangan sampai sepi seperti itu bulan. Nah itulah Bapak Ibu syair yang terdapat dalam Uwada Patimokkha ini yang menjadi alarm kita, yang menjadi pengingat kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga dengan ajaran-ajaran kebenaran Sang Buddha dan kemurnian batin kita sendiri menjadi kondisi bagi kita untuk terus melangkah agar terbebas dari penderitaan sehingga akhirnya kita mencapai kebebasan ibadah. Semoga kita semua hidup dalam lindungan Sang Tiratana. Semoga para dewa yang bersemayam di tempat ini turut bersuka cita atas timbulan